Ini yang ya saya tujuannya ke sini mau izin kan dari tugas guru penggerak itu ada aksi nyata modul 1.4 itu tentang budaya positif. Jadi rencana saya itu mengajak kawan-kawan hari Kamis itu diseminasi mereka budaya positif. Boleh kira-kira memang mengizinkan tidak? Mengizinkan, sangat mengizinkan. Jadi nanti pelaksanaannya itu kan kita nggak ngambil jam pelajaran ya di sela-sela mereka. Hari Kamis ya? Hari Kamis ya? Iya. Tanggal 20? Iya tanggal 20 Juni. Tepatnya? Tempatnya di ruang guru aja. Oh di ruang guru. Karena ini sifatnya nggak terlalu formal lah. Dan besok ya hanya saya dan kawan-kawan ya kalau memang ya boleh mendampingi lah. Iya. Izin. Buat itu aja ya Mem ya. Terima kasih Mem. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu Bapak hari ini? Waktu siang apakah masih semangat semua? Semangat. Alhamdulillah. Kita ingat ya SMA 4 adalah SMA 4 Jaya, jaya, jaya. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas rahmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh saya Dewi Kurniati, calon guru penggerak angkatan 8 Kota Metro. Teman-teman semua, tak lupa kita salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu yang saya hormati, dan Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati yang sudah bersedia hadir pada pertemuan ini, perkenalkan saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Baiklah teman-teman semua, sebelumnya pada program guru penggerak telah dipelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara dan di antara salah satu kita akan wujudkan tentang pemahaman budaya positif. Menurut Bapak Ibu, penting tidak budaya positif itu? Penting. Jadi di sini ada beberapa konsep inti budaya positif. Budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan universal, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama adalah paradigma perubahan pembelajaran. Paradigma perubahan pembelajaran bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berpihak kepada murid dan sesuai dengan kodrat yang ada pada murid, yaitu tujuannya adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu meliputi 6 elemen. Yang pertama adalah takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif, dan sudah ya.
Paradigma perubahan pembelajaran. Paradigma perubahan pembelajaran bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan konsep pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu tentu tahu ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Diharapkan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, pembelajaran yang kita laksanakan akan sesuai dengan tuntunan tujuan pendidikan, yaitu sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran berpihak kepada murid. Nah, ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana ilusi guru mengontrol murid itu bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi yang selama ini kita lakukan, biasanya guru memang berpikir bahwa kalau kita membuat murid kita bersalah, itu akan membuat murid kita karakternya semakin kuat, semakin baik. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya bahwa kita merasa bahwa apa yang kita lakukan, yang kita ucapkan, sesuatu yang hal yang positif itu, kita berpikir bahwa anak berubah itu dari faktor dari luar, dari gurunya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi selama ini mungkin kita menerapkan bahwasanya anak-anak itu bisa baik, bisa melakukan hal-hal yang positif itu karena harus dipaksa. Jadi itu beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara menerapkan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif dapat lebih kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan tindakan. Nah, disiplin diri ini akan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan eksternal. Artinya tidak ada paksaan dari luar. Sehingga kalau kita lakukan kepada murid kita di kelas kita bahwa kesadaran disiplin itu berasal dari diri sendiri, dari diri siswa, maka hasilnya adalah anak-anak akan termotivasi secara internal. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal itu apa saja? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi dalam kita berperilaku. Ada beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Di antaranya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Misalnya, kata pembukanya adalah kemarin saya perhatikan
Kemudian nilai kebajikannya apa? Rasa empatimu besar sekali. Ada satu situasi yang terjadi adalah pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ini kejadiannya ada anak baru, kemudian kita sebagai guru memberikan pengakuan kepada teman sekelasnya, di mana dia memberikan empati yang besar sekali. Dia memberikan perhatian dan kita secara langsung memanggil anak tersebut dengan cara memberikan apresiasi tentang kebajikan yang dia lakukan. Contoh yang kedua adalah saya menghargai kepedulianmu. Nah, gimana situasi itu ketika terjadi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok? Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Itu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Kebutuhan dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di antaranya yang pertama adalah penguasaan. Kebutuhan penguasaan ini misalnya seorang anak itu dalam pembelajaran, misalkan dia menguasai suatu mata pelajaran tertentu dan dia percaya diri bahwa dia sudah dapat menguasai misalnya pelajaran kimia, maka dia ikut ambil dan semangat untuk menunjukkan bahwa dia bisa. Maka itu adalah salah satu kebutuhan dasar penguasaan atau bisa. Penguasaan bisa juga disebut sebagai kita bisa penguasaan. Kemudian kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Contoh anak-anak itu biasanya ketika itu bercerita pulang sekolah bercerita, tadi saya di sekolah tidak ditegur oleh Bu Dewi misalnya. Dia bercerita kepada orang tuanya, saya kan punya baju, punya tas baru, tapi Bu Dewi kok nggak perhatian kepada saya. Itu salah satu kebutuhan anak ingin disayang, ingin diterima. Kemudian ada juga kebutuhan kesenangan. Kesenangan ini misalnya begini, misalnya pada saat jam pelajaran, saya lagi jam pelajaran ditegur oleh Bu Rani, kenapa kamu waktu belajar sambil bernyanyi, mengerjakan soal sambil bernyanyi, padahal kan itu mengganggu kawanmu. Tentu saja anak itu akan mengatakan bahwa saya senangnya sambil menyanyi. Itu salah satu kebutuhan kesenangan bagi anak. Itu salah satu contoh kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan kebebasan. Kebutuhan kebebasan ini dia ingin merasa bebas. Jadi dia contohnya dia bisa bawa mobil. Saya dengan bisa membawa mobil ini saya akan kemana saya pergi, kemana saja, itu berarti kebebasan. Kemudian kebutuhan bertahan hidup. Contohnya ada kasus misalnya anak-anak berangkat belum sarapan, kemudian dia makan di kantin. Nah, ketika ditemui ditanyakan kenapa dia makan di kantin, tentu saja karena dia membutuhkan sarapan untuk bertahan hidup. Itu salah satu kebutuhan bertahan hidup, itu bisa termasuk makan, minum, dan lain sebagainya. Nah, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah kenapa manusia berbuat tindakan, itu yang pertama motivasinya adalah ingin menghindari ketidaknyamanan karena hukuman. Kemudian motivasi yang kedua adalah ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Jadi manusia itu melakukan suatu kegiatan hanya ingin karena mendapat penghargaan atau mendapat imbalan dari orang lain. Nah, kedua motivasi tersebut
Motivasi yang pertama dan motivasi kedua yaitu menghindari ketidaknyamanan karena hukuman dan ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain, itu termasuk motivasi internal. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia karena ingin menjadi diri mereka sesuai yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini termasuk motivasi internal. Oh, salah. Tadi eksternal tadi salah. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah manusia melakukan sesuatu itu karena ingin menghindari ketidaknyamanan karena adanya hukuman. Kemudian yang kedua, ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan atau pujian dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Artinya dia hadir dari luar dirinya. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Dia melakukan sesuatu dikarenakan ingin menjadi diri mereka sesuai yang diinginkan dengan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang mereka percayai. Dan motivasi ini termasuk motivasi internal. Diharapkan kita sebagai pendidik, sebagai guru mengarahkan siswa kita kepada motivasi internal. Di sini akan kita sampaikan tentang penghargaan. Ketika saya mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, ternyata penghargaan itu dapat memberi dampak yang negatif pada siswa. Ternyata penghargaan itu merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu juga mengurangi ketepatan. Penghargaan juga menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas dan penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Bagaimana penghargaan itu merusak hubungan? Contohnya, ada anak yang diberi penghargaan karena dia memiliki ranking 1 atau nilainya tinggi di kelas. Kemudian ada anak yang nilainya di bawah rata-rata. Maka guru akan memberikan penghargaan dengan memuji-muji anak tersebut atau memberikan hadiah kepada yang ranking 1. Maka yang nilainya di bawah tentu saja akan merasa kecewa. Akhirnya dia merasa tidak suka dengan yang mendapat penghargaan, sehingga hubungan antara yang mendapat penghargaan dengan yang tidak mendapat penghargaan itu akan menjadi rusak. Kemudian dia akan mengurangi ketepatan. Kadang-kadang demi suatu mendapat penghargaan atau pujian, orang akan berusaha untuk melakukan segala cara agar dia mendapatkan pujian atau penghargaan tersebut, sehingga hasil yang didapatkan itu tidak tepat. Sama juga dengan menurunkan kualitas. Contohnya adalah ada kasus seorang yang mau menghasilkan suatu karya itu karena dia diberi penghargaan, yaitu upah, diberi uang. Nah, dibandingkan dengan seseorang yang melakukan karya, membuat suatu karya, dia tidak diberi pujian, tidak diberi upah, dia akan terus melakukan kerjanya dengan baik. Sementara orang yang tadi biasanya diupah, biasanya dia ketika tidak mendapatkan uang, prestasinya akan menurun, kualitasnya akan menurun. Dan yang tidak mengharapkan pujian atau penghargaan tadi akan terus meningkat dengan kualitas yang baik. Kemudian penghargaan juga mematikan kreativitas dan penghargaan juga dapat bersifat menghukum.
Artinya apa? Penghargaan ini dapat bersifat hukum bagi yang tidak dapat penghargaan. Jadi misalkan ada dua anak, yang pertama itu dia mendapat penghargaan, kemudian yang kedua dia tidak mendapat penghargaan, tentu saja dalam diri mereka akan timbul suatu perasaan yang putus asa dan kecil, seolah-olah dia tidak berguna, dan ini saya tidak bisa berbuat sebaik dia. Ini adalah hukuman bagi saya, sehingga penghargaan itu benar-benar ternyata tidak efektif bagi kita untuk diterapkan dalam pembelajaran. Nah, sekarang akan kita bedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Selama ini kita sering menerapkan yang kita tahu adalah anak-anak yang bersalah itu akan kita beri hukuman, karena itu adalah menurut kita pada saat itu adalah suatu hal yang paling dapat untuk mendisiplinkan atau meningkatkan kebaikan yang ada pada siswa atau murid kita. Nah, inilah bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman misalnya sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Sedangkan disiplin itu meliputi konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Restitusi adalah merupakan pilihan. Kalau hukuman itu ditetapkan oleh sepihak, biasanya misalkan anak mengalami suatu kesalahan, maka guru menghukum tanpa ada suatu perjanjian atau anak itu tahu apa yang akan dilakukan guru. Jadi hukuman ini bersifat tiba-tiba, tidak ada konsep. Sedangkan kalau konsekuensi itu adalah anak dan guru itu sudah tahu. Tetapi konsekuensi ini juga dia membuat nyaman tetapi tidak lama, membuat nyaman tetapi sementara. Sedangkan kalau restitusi adalah kedua belah pihak tahu, sehingga restitusi ini merupakan suatu pilihan yang bagi siswa dia merasa nyaman. Dan hukuman itu membuat tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian kalau konsekuensi membuat murid nyaman untuk waktu yang jangka pendek. Jadi ketika dia menerima konsekuensi itu, dia merasa tidak nyaman. Tapi untuk selanjutnya dia menyadari ini sifatnya hanya sementara. Tapi kalau hukuman ini bisa sampai lama, jangka panjang anak itu ya. Kemudian kalau restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah, hukuman juga korban akan mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian pada hukuman murid akan tersakiti. Nah, sedangkan pada konsekuensi murid tidak nyaman. Memang dia tidak disakiti, tetapi dia tetap tidak merasa nyaman. Sedangkan pada restitusi murid akan mendapatkan suatu penguatan. Nah, kemudian pada saat hukuman itu merupakan perilaku yang pasif, agresifnya meningkat. Kemudian kalau konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, ini diberikan sanksi, diberikan konsekuensi, bukan sanksi. Nah, dia hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Dan untuk konsekuensi ini memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Jadi guru selalu memantau. Ketika dia tidak dipantau, dia nanti akan berbuat lagi. Ya. Kemudian kalau restitusi
belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian pada hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, jadi tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Nah, kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi apa yang dia yakini saat itu akan dia ingat selamanya dan menjadi penguatan, dan untuk selanjutnya dia akan tetap berusaha menjadi yang baik. Nah, kalau hukuman juga peraturannya adalah kamu harus, pokoknya kamu harus. Sedangkan kalau konsekuensi bahasanya adalah apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, terima kasih, kan? Ya, jadi bahasanya seperti itu. Kalau institusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi ada penawaran kalau restitusi, ya. Jadi dia ada pilihan. Jadi anak nanti akan menentukan solusi sendiri permasalahannya, sehingga dia menghasilkan anak yang bertanggung jawab dan mandiri. Nah, kalau hukuman itu adalah murid akan membenci peraturan. Dan kalau konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Nah, kalau restitusi, murid menghormati dirinya dan orang lain. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu karena untuk menghargai dirinya sendiri, bukan karena ada paksaan, bukan karena ada peraturan, bukan karena ada konsekuensi yang harus dilaksanakan. Dia timbul dari dirinya sendiri. Nah, ibarat kepada posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu terdapat 5 posisi kontrol guru, ya, di mana yang pertama adalah sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga adalah sebagai teman, keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Dari kelima posisi itu kita pernah melaksanakan atau kita pernah melakukan beberapa posisi yang memang ternyata ketika saya sudah mempelajari modul ini ternyata ada yang kurang pas atau ada yang kurang baik untuk diterapkan. Oleh karena itu mari kita lihat posisi-posisi kontrol guru ini dan bagaimana posisi kita sebenarnya, dan apa yang harus kita lakukan nanti selanjutnya setelah kita menguasai posisi kontrol ini, ya. Jadi setelah kita tahu posisi mana kita terdapat, kemudian sebenarnya baik tidak yang kita lakukan pada posisi ini, dan apakah kita harus tetap mempertahankan atau kita harus merubah atau kita harus bagaimana. Kita lihat masing-masing pengertian dari posisi kontrol ini. Nah, yang pertama adalah posisi kontrol guru sebagai penghukum. Sepertinya pada saat sebelumnya ini kita memang pernah menduduki posisi sebagai penghukum. Jadi guru-guru yang menerapkan posisi sebagai penghukum itu adalah dia bertindak sepihak. Contohnya pada saat anak terlambat, kemudian misalkan pada hari Jumat, misalnya saya piket lah ya, saya piket anak terlambat dan tidak menggunakan kaos kaki hitam. Di depan gerbang saya sudah ngomong begini, ayo lepas kaos kaki kamu. Nah, jadi posisi seperti itu kan tidak ada tertulis aturannya. Saya hanya menghukum anak dengan suruh melepas kaos kaki. Kaos kakinya dikumpulkan, masukkan ke kardus. Kemudian anak
tidak usah pakai kaos kaki sampai jam terakhir. Jadi di situ memberikan hukuman itu anak tidak tahu, hanya setiap saya saja sebentar waktu itu mengucapkan kata-kata tersebut dan anak melepas kaos kakinya. Jadi di situ kadang-kadang kalau posisi guru sebagai penghukum itu ketika murid bersalah, guru ya sering mengucapkan begini, patuhi aturan saya atau awas kalau nggak patuh gitu. Kamu ini selalu saja berbuat salah. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu saja datang terlambat. Kapan bisa kamu datang tepat waktu? Jadi bahasanya itu seperti mengintimidasi sehingga anak-anak itu tidak merasa nyaman dan kita kadang-kadang anak-anak itu bukannya malah hormat kepada kita, dia cuma saat itu aja dia takut ya, tapi ketika dia di belakang mungkin dia ya agak ya dendam lah atau tidak suka dengan kita. Kadang-kadang ya kita jadi bahan pembicaraan mereka lah di luar, guys. Itu tadi saya terlambat suruh coba kaos kaki dan lain sebagainya, dan itu akan menghasilkan penyakit, memang benar-benar menyakiti karena ya anak juga dipermalukan, kemudian dampaknya juga memang kurang baik untuk jangka panjang. Jangka pendeknya pun dia waktu itu ketika kita tegur seperti itu, tentu saja dia merasa tersinggung dan tersakiti. Nah itu posisi kontrol sebagai guru. Mungkin kita sering melakukan hal tersebut dan mudah-mudahan setelah kita mempelajari ini dan saya dan kawan-kawan semua bisa merubah atau bisa memperbaiki diri untuk menjadi yang lebih baik. Kemudian yang posisi kontrol yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Ini juga kadang-kadang mungkin kita sering lakukan ya. Saya tidak tidak berbicara bahwa saya adalah yang paling baik. Saya juga ingin belajar ya. Ketika saya belajar di guru penggerak ini memang ternyata manfaatnya sangat banyak. Di sini saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum baik dan harus selalu diperbaiki dan ditingkatkan. Nah, posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah ini adalah misalkan berapa kali sih Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat salah begini, atau misalkan begini juga. Saya di sini kan hanya mengikuti peraturan dari sekolah. Kalau saya tidak melaksanakan ini, nanti saya bisa dimarahi kepala sekolah. Kalian tidak kasihan sama ibu. Itu juga bisa menimbulkan posisi kontrol kita sebagai membuat rasa bersalah. Jadi ketika posisi kontrol sebagai membuat rasa bersalah itu, guru itu seperti minta dikasihani. Guru seperti minta dikasih nanti kalau kamu nggak ini, saya kan jadi wali kelas ini kan memperjuangkan kalian. Nanti kalau kalian nggak mengikuti peraturan ini, nanti saya yang ditegur oleh kepala sekolah. Itu termasuk salah satu posisi kontrol pemberi rasa bersalah. Jadi pada pembuat rasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman dan merasa bersalah atau rendah diri, dan kata-kata yang keluar memang lembut, tapi kan kalau dia lembut ya anak merasa bersalah itu kan juga tidak nyaman. Kalau memang terus lama-lama anak merasa frustasi, terus saya ini harus selalu membuat kesalahan, nanti malah justru akan membuat anak putus asa karena dia selalu merasa disalahkan ya. Jadi selalu merasa disalahkan. Itu posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kita lanjut. Posisi kontrol guru sebagai teman. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai teman ini, guru memang ramah. Dia menganggap siswa itu adalah sebagai teman. Nah, namun ada kekurangannya. Memang di sini anak-anak itu tidak merasa takut atau tidak merasa ada perbedaan antara
guru dengan siswa dia dekat ya. Gurunya juga sambil tertawa-tawa, sambil tersenyum, menyapanya dengan ramah. Tetapi ini juga kurang dapat dipertahankan posisi kontrol ini karena kenapa? Karena kadang-kadang kalau itu gurunya cenderung diremehkan. Kemudian biasanya anak-anak itu kalau dia gurunya itu menganggap teman anaknya, dia itu anak-anak itu akan timbul hanya terpaksa dan guru tapi misalkan guru tersebut tidak masuk, dia tidak akan bersemangat atau tidak mau kalau bukan guru tersebut yang mengajar atau yang membimbingnya. Dan contoh-contoh kata-kata yang diucapkan oleh posisi kontrol sebagai teman itu adalah misalnya begini, ayo bantulah demi ibu ya, demi bapak ya, bantulah. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini, atau ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi dia tapi sambil senyum ya. Dia ya sudahlah, nggak apa-apa kali ini nanti bapak atau ibu bantu untuk membereskan. Jadi dia membantu. Ya sudah, nanti saya bantu untuk membereskan, atau misalkan kalau anak-anak yang kecil itu kan tidak ini, ya nanti ibu bantu bereskan gitu. Ya anak sebagai kayak teman gitu, ya nanti gampang nanti ibu bantu gitu kan ya. Jadi bahasanya itu kayak dengan teman, tapi kan di situ menimbulkan anak-anak itu tidak mandiri ya. Nah itu posisi teman. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Nah posisi yang ini mungkin yang paling sering kita lakukan ya, yaitu sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kan kalau sanksi konsekuensi itu kan sanksi sudah ada peraturannya ya. Siswa itu sudah tahu kalau dia itu peraturannya seperti ini, nanti pasti konsekuensinya seperti ini gitu. Nah, jadi kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, ciri khasnya kalau dia bicara itu datar. Peraturannya apa yang pernah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Jadi pemantau ini ya sepertinya tadi sewaktu saya belum mempelajari kelima posisi ini, saya pikir posisi pemantau itu adalah yang paling baik karena di sana sebagai guru dia memantau segala kegiatan di mana guru itu akan menyesuaikan antara peraturan yang ada dengan konsekuensi yang harus dijalankan oleh siswa. Nah itu posisi sebagai pemantau. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah posisi kontrol guru sebagai manajer ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Artinya apa? Apa yang dilakukan itu memang sudah ada pengetahuan atau sudah ada kesepakatan antara guru dengan murid, di mana posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid dan mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, jadi mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang kita sepakati, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, jika kamu memperbaiki hal ini, apa yang akan bisa ditunjukkan atau apa yang akan menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi ketika kamu melakukan hal ini, kamu menunjukkan apa tentang dirimu? Jadi nilai apa yang bisa kamu tunjukkan gitu. Jadi memang benar-benar posisi manajer ini menyebabkan atau menghasilkan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dan posisi kontrol sebagai manajer ini adalah posisi yang sangat
ideal bagi posisi kontrol seorang guru. Nah, kita berharap bahwa saya dan kawan-kawan semua bisa menempati posisi kedepannya, menempati posisi sebagai manajer. Walaupun mungkin selama ini kita pernah menjadi posisi sebagai pembuku, pernah menjadi posisi sebagai pembuat rasa bersalah, dan pernah menjadi posisi sebagai teman dan posisi sebagai pemantau, yang kesemuanya itu ternyata belum sempurna. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa menjadi posisi sebagai manajer. Selanjutnya adalah tentang keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah atau kelas itu adalah suatu kesepakatan guru dengan siswa dengan cara berdiskusi. Jadi untuk membuat keyakinan kelas saja, contoh kecilnya itu harus melalui suatu musyawarah atau diskusi, yaitu berupa keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah digunakan dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah. Saya beri contoh pada keyakinan kelas ini, misalkan kalau kita selama ini kan adanya tahunnya kalau di kelas ya Bapak Ibu, kita tahunnya itu adalah peraturan kelas. Misalkan yang pertama itu adalah dilarang datang terlambat, kemudian mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian tidak boleh mengganggu kawannya, dilarang mengganggu teman sekelas, atau dilarang makan di kantin saat jam pembelajaran. Jadi yang sering kita lakukan itu adalah peraturan-peraturan yang biasanya kalimatnya itu rinci, satu persatu. Kemudian biasanya juga banyak juga kalimat negatif. Bukan berarti itu maknanya negatif ya Bapak Ibu, tapi kalimat-kalimat negatif, bukan kalimat positif. Nah, pada saat pembuatan keyakinan kelas ini biasanya pertama yang kita lakukan itu adalah dengan identifikasi peraturan. Peraturannya ada berapa? Misalnya peraturannya 12. Ya, tadi yang kita sebutkan dilarang makan di kelas misalnya, kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, kemudian itu kalimat-kalimat tersebut bisa kita adopsi, kemudian kita buat menjadi kalimat-kalimat yang positif, negatif. Jadi dilarang makan di kelas, kemudian tidak boleh datang terlambat dan lain sebagainya. Itu bisa kita tulis sebagai dengan disiplin. Itu kan satu nilai berupa pernyataan universal yang mudah diingat. Jadi disiplin. Berarti kalau disiplin itu ya makan berarti sesuai dengan waktunya. Kalau waktu makan jam pelajaran itu berarti tidak boleh, berarti dia makannya pada waktu istirahat. Kemudian yang tadi misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Itu kan secara universalnya kita bisa dengan untuk keyakinan kita tuliskan sebagai menjaga kebersihan. Kemudian juga misalkan tadi dilarang mengganggu teman, atau mungkin dilarang memakai barang temannya tanpa izin. Itu bisa kita tuliskan sebagai saling menghargai, saling menghormati. Jadi kata-katanya itu sudah meliputi beberapa aturan yang berlaku, jadi tidak sampai rinci. Jadi dalam kata-kata tersebut dia sudah mewakili. Jadi itu yang namanya keyakinan kelas. Atau misalkan kalau kita lihat nilai-nilai kebajikan ya, misalkan pada peraturan menggunakan masker, berarti apa sih nilai kebajikannya? Adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Menggunakan helm, itu kan kita peraturannya adalah menggunakan helm. Nah, menggunakan helm itu untuk apa? Untuk nilai kebajikannya adalah untuk keselamatan. Jadi
Keyakinan kelas itu dibuat berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan diterapkan di lingkungan sekolah atau kelas. Jadi gitu. Saya untuk ini pada saat itu saya pernah sudah melakukan ini ya demonstrasi pada sebelum semester 2 ya, sebelum ujian semester 2 itu anak kelas 3 saya buat kesepakatan kelas untuk keyakinan kelas. Jadi kalau ini keyakinan kelasnya apa gitu, di antaranya itu saling menghormati, saling menghargai, menjaga kebersihan dan lain sebagainya. Jadi dia berupa kalimat-kalimat yang universal dan mudah diingat serta dipahami, dan itu sudah menyangkut keseluruhan dari peraturan-peraturan yang ada. Dan kalau dia keyakinan tentu saja itu kan dari anak dan dari kita, dan kita saling bisa menerapkan. Jadi bukan sepihak. Nah, apa sih bedanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Nah ya, kita lihat. Yang namanya peraturan itu selalu kembalikan bukunya ke tempatnya. Itu masuk kepada peraturan. Sedangkan kalau nilai tanggung jawab dari nilai keyakinan kelas itu tanggung jawab dan disiplin. Jadi kalau anak-anak itu disiplin, berarti dia ya tanpa kita tulis peraturan selalu kembalikan ke tempatnya, anak-anak itu pasti sudah bisa melakukan hal tersebut. Kemudian dicontoh lagi peraturan tadi kan seperti sudah saya sampaikan ya, cuman ini lebih rinci lagi bahwa dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu kalau di keyakinan kelas itu kita tulis sebagai menghormati orang lain. Nah, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu juga berarti menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi menghormati siapa? Yang pembelajaran itu kan dimulai oleh guru toh. Nah, jadi dia berarti menghormati guru, menghormati orang lain, dan menghormati teman kita di samping kita juga, karena tidak mengganggu kan waktu kalau dia terlambat kan otomatis mengganggu, tidak menghargai, tidak menghormati orang lain. Berkomitmen berarti komitmen dia harus hadir sebelum 15 menit pembelajaran dimulai, ya 15 menit sebelum. Kemudian kalau peraturan itu contohnya dilarang melakukan kekerasan, dilarang ya, tidak boleh melakukan kekerasan. Nah kalau keyakinan kelas itu bahasanya adalah keselamatan, kemudian menghormati orang lainnya kan. Kekerasan itu kan menimbulkan suatu yang tidak nyaman, keselamatan ya. Jadi yang terakhir adalah segitiga restitusi, yaitu tahapannya ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validitas tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini diharapkan memastikan anak-anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini contohnya seperti ini penyelesaian segitiga restitusinya. Misalkan ada kasus, misalkan Yahya datang terlambat, kemudian sepatunya pun tidak seragam. Jadi cara penerapan segitiga restitusi itu adalah sebagai berikut. Kalau guru itu sebagai manajer, dia akan menerapkan segitiga restitusi. Jadi seorang guru itu akan mengambilnya, dan pernyataan pertama tentang menstabilkan identitas itu adalah pernyataannya seperti ini. Ya, kenapa kamu datang terlambat? Oh, nanti yang lainnya akan menjawab, misalkan kemalangan atau tidurnya kemalangan atau dan lain sebagainya. Kenapa sepatunya tidak hitam? Pasti ada jawaban dari saya. Kemudian sampai pada oh iya, semua orang pasti memiliki kesalahan, tidak ada manusia. Apa alasanmu terlambat? Pasti kamu punya alasan kenapa kamu terlambat, begitu. Dan
dia menjawab kan tentu kita lanjutkan lagi ya. Apakah kamu ingin menyelesaikan masalah ini? Gitu. Ya tentu jawabannya kalau ini adalah anak-anak dia harus akan menyelesaikannya. Kemudian terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apakah yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan yang sudah kita sepakati? Jawabannya iya Bu, melanggar keyakinan. Nah, apakah kamu ingin memperbaikinya? Enggak, kalau perbaikinya. Kira-kira apa sih solusinya agar kamu bisa tidak terlambat lagi? Nanti diharapkan si Yahya ini tadi akan menjawab. Ya nanti saya tidurnya lebih awal Bu, kemudian dan yang seperti tadi tidak itu akan saya persiapkan dari jauh-jauh hari. Tadi Ibu dengar dari Chelsea kamu katanya bertekanan sifat dan interaksi apa? Kenapa? Oh iya, kalau begitu Ibu juga misalkan seperti kamu pasti juga kesal ya barang-barang yang kita punya dipinjam tanpa izin. Apa yang kamu lakukan dari sama sifat? Saya tadi menyerahkan sampai nggak sengaja saya pukul meja. Oh begitu. Wajar saja ya kamu lakukan itu ya. Kemudian masih itu kamu tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk dari itu. Apakah yang kamu lakukan itu melanggar keyakinan kelas yang kita buat? Keyakinan apa yang kamu melanggar? Nah kalau begitu, bisakah kita menyelesaikan masalah ini agar permasalahan itu tidak terus terjadi dan memiliki solusi? Kira-kira bagaimana ya untuk menyelesaikan masalah ini? Hanya saya akan lebih sabar dan membicarakan dengan Betul sekali tindakan kamu ya, kita memang harus bisa memiliki sabar dan bisa menahan emosi agar antar teman, antar orang lain kita bisa saling menghargai dan menghormati. Tetap semangat ya. Demikianlah kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada kawan-kawan semua atas kesediaannya untuk hadir di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Pun. Ya Bu. Baiklah anak-anak, di awal tahun ajaran ini kita akan membuat keyakinan kelas. Sudah pernah dengar yang namanya keyakinan kelas? Tapi kalau peraturan kelas sudah pernah tahu? Sudah. Kalau kita lihat peraturan kelas dan keyakinan kelas itu ada perbedaan. Kalau peraturan di luar itu memang sudah diatur dari luar. Tapi kalau keyakinan kelas itu berasal dari motivasi internal dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu pada keyakinan kelas ini ada kesepakatan bersama. Jadi nanti anak-anak akan menuangkan keyakinan apa yang akan disampaikan kepada ibu. Nanti kita tempelkan di papan, kemudian nanti kita pilih. Kalau ada yang sama, nanti kita sortir. Nanti yang kita pilih adalah yang beberapa saja yang mewakili dari keyakinan. Nah, keyakinan kelas ini biasanya dituliskan dengan kata-kata positif, bukan negatif. Kalian pernah dengar kalau misalnya ada peraturan dilarang membuang sampah sembarangan? Nah, itu berarti kalimatnya adalah kalimat negatif. Seharusnya kalau dalam keyakinan itu tulisannya adalah menjaga kebersihan, ya. Nah, kemudian misalnya di kelas itu jangan ribut, jangan bertengkar, jangan mengganggu kawannya. Nah, dalam keyakinan kelas itu dituliskan sebagai saling menghargai, saling menghormati. Kemudian misalkan kalau dalam peraturan itu
gunakan masker, gitu kan? Berarti kalau dalam keyakinan atau keyakinan kelas itu bukan perintah, tetapi menjaga keselamatan dan kesehatan, ya kan? Kalau kita gunakan masker itu kemarin kan tujuannya agar kita terhindar dari COVID. Berarti tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Nah, seperti itulah nanti keyakinan yang akan kalian buat di kelas ini. Nah, apa sih yang diperlukan di kelas ini? Kemudian keyakinan ini kalau kalian yakini, berarti kan kalian akan mematuhi, ya, akan taat terhadap yang sudah kalian buat. Dan di sini nanti ketika kami mengingatkan, kalian akan termotivasi. Saya sudah membuat ini, saya berarti harus menyepakati dan harus menerapkannya. Oke, kalau begitu untuk lebih mempersingkat waktu, kita langsung saja saya bagikan ini kertas, nanti ditulis ide-ide apa, keyakinan apa yang ingin kamu sampaikan untuk kemajuan kelas ini ataupun untuk kenyamanan dan keamanan berada di kelas ini. Boleh ditulis ya. Ingat-ingat kata-katanya tadi ya. Kalau dia peraturan ada kata negatif, tapi kalau dia keyakinan itu menjaga keselamatan, misalnya ya, menjaga kesehatan, atau misalnya semangat, gitu dan lain sebagainya ya. Jadi dia kalimat-kalimat ya. Oke, saya bagikan dulu ya mungkin.
apa yang kalian tuliskan, ini ada beberapa yang sama di sini. Di antaranya ini menjaga ketertiban ya, menjaga ketertiban, menjaga kebersihan, saling kekompakan, kemudian sopan santun, kebersihan. Ini ada beberapa yang sama. Kita pilih saja, kita kumpulkan ya. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 yang mewakili dari keyakinan kelas kita. Ya. Yang pertama ini adalah menjaga kebersihan kelas. Ya, menjaga kebersihan kelas. Kemudian menjaga kedisiplinan ya. Ini mewakili secara umum. Kemudian ketertiban sama kedisiplinan sama ya. Jadi yang ketertiban ini sudah mewakili kedisiplinan ya. Kemudian kerukunan kelas. Nah, di sini kerukunan itu bisa dengan saling menghormati. Berarti yang kerukunan kelas kita tulis dengan saling menghormati. Oke, yang kerukunan kelas kita ambil. Kemudian ini ada happy, kebersihan juga udah ada ya. Kebersihan sudah ada, sama ya. Kemudian menaati peraturan sudah ada, di disiplin ya. Jadi menjaga kedisiplinan, oke. Happy sudah, happy bergembira sudah. Selalu menjaga kebersihan sudah ada, peraturan juga ada. Nama baik saling menghormati. Kemudian kekompakan, kata tertib harus kompak. Saling menghargai dan menghormati ya. Sudah ada ya di sini, saling menghargai ya. Sudah mewakili. Saling menjaga kekompakan, masuk nggak ke saling menghargai? Menghormati masuk nggak? Saling menghargai dan menghormati, ini ya. Sudah ada ya di sini ya. Menjaga kekompakan ya. Tadi ada beberapa ya, berarti masuk ya, karena tidak ada yang kata-kata mewakili, kita tetap ya. Dengan menjaga kekompakan dan tata tertib kelas. Oh, berarti sudah masuk ke menjaga ketertiban, kekompakan. Berarti yang ini kita ambil ya. Happy sudah. Happy menerapkan senyum, sapa, salam, dan santun. Belum ada ya? Berarti kalau menerapkan senyum, sapa, dan santun apa kira-kira bahasa singkatnya? Ya, menerapkan ramah gitu ya, ramah ya. Berarti di sini ada semangat belajar. Tadi sudah beberapa ada yang bilang semangat kan. Nah, berarti kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 keyakinan kelas yang kita buat ya. Ada 7, ini ditempelkan ya. Ini ada 7 yang mewakili ya. Nah, ada 7 keyakinan kelas yang kita sepakati. Dan ini akan kita gunakan untuk selama kita 1 tahun di kelas 11 mulai nanti ya. Jadi nanti kita akan saling mengingatkan dengan keyakinan kelas yang kita buat. Oke, itu ya untuk keyakinan kelas kita sudah deal. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devianti Wahyudi Putri dari kelas 11 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silvina Nasari dari 11 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Faisal Akbar dari kelas 11 2. Perasaan saya sangat senang. Semangat. Menjadi murid yang merdeka.
Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena saat kita membuat keyakinan kelas kita dapat mendapatkan energi positif untuk tetap berbuat baik. Penting dalam membuat keyakinan kelas, kita dapat secara melakukannya dengan kesadaran diri sendiri. Penting karena keyakinan kelas dibuat dari kita untuk kita dan diterapkan bersama.